Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahdina Alifia Syarif dari kelas HI 21B dengan NIM 0801521048. Di video kali ini kita akan membahas tentang kawasan Asia Tenggara. Video ini merupakan tugas UAS pengantar studi kawasan dengan dosen Ibu Ulya Amalia, Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Azhar Indonesia. Asia Tenggara. Asia Tenggara secara astronomis terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Asia Tenggara terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia berada di sebelah selatan dan barat, dan Samudra Pasifik berada di sebelah timur. Seluruh wilayah Asia Tenggara dipengaruhi oleh angin muson yang bertiup dari barat laut dan kembali bertiup ke tenggara, sehingga dengan adanya angin ini memberi curah musim hujan yang cukup dapat diprediksi. Batas sebelah utara adalah wilayah daratan Cina dan Laut Cina. Batas sebelah selatan adalah Timur Leste, benua Australia, serta Samudra Hindia. Batas sebelah barat adalah Hindia, Bangladesh, dan Samudra Pasifik, sedangkan batas sebelah timur adalah Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama ada Brunei Darussalam, lalu ada Indonesia, ada Kamboja, ada Laos, Myanmar, Singapura, Thailand, Timur Leste, dan Vietnam. Asia Tenggara dibedakan dalam dua kelompok, yaitu Asia Tenggara Daratan atau ATD dan Asia Tenggara Maritim atau ATM. Negara-negara yang termasuk ke dalam ATD adalah Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan negara-negara yang termasuk ATM adalah Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timur Leste. Kondisi ekonomi sosial politik. Negara-negara di Asia Tenggara sebagian besar digolongkan sebagai negara berkembang. Hanya Singapura saja yang digolongkan sebagai negara maju. Perkembangan ekonomi di Asia Tenggara pun masih bergantung pada hasil alamnya, termasuk negara Singapura sekalipun. Dari seluruh penduduk Asia Tenggara, 90% diantaranya berasal dari suku Melayu. Mayoritas terdapat di negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Singapura juga merupakan wilayah yang penduduknya homogen. Lebih dari 75% penduduknya adalah keturunan Cina. Penduduk di kawasan Asia Tenggara memiliki bahasa yang beraneka ragam. Di wilayah semenanjung Malaysia dan Indonesia, penduduk menggunakan bahasa Melayu. Di Filipina, bahasa Melayu juga digunakan meskipun tidak dominan. Bahasa Thailand dan Lao digunakan di daratan utama Asia Tenggara. Kondisi politik di kawasan Asia Tenggara sebagian besar negaranya berbentuk republik, namun ada juga yang berbentuk kerajaan dan kesultanan. Asia Tenggara mempunyai tingkat biodiversitas tertinggi untuk ekosistem laut di dunia, di mana ikan-ikan dan moluska banyak dijumpai. Pepohonan dan tanaman lainnya di kawasan ini adalah tumbuhan tropis. Di beberapa negara terdapat gunung-gunung yang cukup tinggi dan tanaman bersuhu menengah yang dapat ditemukan. Wilayah-wilayah hutan hujan atau rainforest ini banyak mengalami penebangan liar, khususnya di Kalimantan. Meskipun Asia Tenggara kaya akan flora dan fauna, kawasan ini menghadapi penebangan hutan yang berat, sehingga mengakibatkan hilangnya habitat berbagai spesies terancam seperti orangutan dan harimau Sumatera. Pada saat yang sama, kabut asap juga merupakan peristiwa yang lazim. Kabut asap terburuk yang pernah terjadi berlangsung pada tahun 1998 yang menyebabkan beberapa negara diselimuti kabut yang tebal. Menghadapi masalah ini, beberapa negara di Asia Tenggara menandatangani persetujuan ASEAN mengenai pencemaran kabut asap lintas perbatasan atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution untuk melawan pencemaran yang diakibatkan kabut asap. Posisi dalam hubungan internasional. Wujud hubungan internasional di Asia Tenggara adalah adanya organisasi internasional yaitu ASEAN pada tahun 1967 yang menyatukan negara-negara di Asia Tenggara dengan latar belakang agama, wilayah, etnis, budaya, dan pengalaman kolonial yang berbeda. ASEAN juga menentang adanya kekerasan dan mengutamakan jalan damai jika adanya konflik yang timbul di antara negara-negara di Asia Tenggara. Regionalisme.
Regionalisme yang merupakan kebijakan atau proyek yang dihasilkan oleh negara-negara dalam konteks regional untuk meraih atau mempromosikan tujuan yang sama di kawasan Asia Tenggara melalui adanya organisasi regional yang beragam agar memudahkan kerjasama antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Organisasi regional Asia Tenggara memiliki ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations yang didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN mempunyai tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di kawasan tersebut melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Fakta menarik tentang Asia Tenggara. Yang pertama, kalian tahu nggak sih kalau ibu kota Thailand, yaitu Bangkok, punya nama seremonial yang panjang banget dan agak susah disebutinnya. Tapi akan aku coba buat sebutin, yaitu Krungthep Mahanahon, Amon Ratanakosin, Mahin Tayutaya, Mahadilok Pop Noparat, Ratchatani, Burirom Udom Ratchaniwet, Mahasatan, Amon Piman Awatan, Satit Sakatatia, Witsanukam Prasit. Yang kedua, Singapura merupakan satu dari 3 negara di dunia setelah Monaco dan Vatikan yang tidak memiliki ibu kota. Dan fakta menarik yang terakhir yaitu Kamboja yang memiliki transportasi khas yang bernama tuk-tuk. Demikian penjelasan tentang kawasan Asia Tenggara oleh saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.